Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah perjalanan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan ceritanya lumayan panjang, saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu 4 episode ya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, cekidot. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran ayat 4-15. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil dan bermimpi, mimpinya tersebut adalah ada 11 bintang dan 1 bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dan mimpi tersebut diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, Nabi Yakub pun tersenyum dan berkata, "Hai anakku, janganlah ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar atau membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tersebut adalah sebuah isyarat kenabian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarganya Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tua bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Dan Yusuf pun berjanji tidak akan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan kembali bertanya kepada ayahnya, "Ayah, lalu mimpi tersebut apa maksudnya?" Nabi Yakub atau ayahnya tersebut pun menjawab, "Wahai Yusuf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sesuatu yang mulia bagimu di suatu saat nanti." Setelah mendengar cerita mimpi Nabi Yusuf, bertambah cintalah Nabi Yakub alaihissalam, karena Nabi Yusuf nantilah yang akan meneruskan dakwahnya kelak. Melihat hal tersebut, kakak-kakaknya merasa iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena mereka merasa ayahnya hanya sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal sesungguhnya Nabi Yakub mencintai semua anak-anaknya tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Karena tampangnya Nabi Yusuf yang begitu tampan, kakak-kakaknya Nabi Yusuf pun beranggapan bahwa Nabi Yusuf itu tidak mempunyai kemampuan apapun selain cari muka terhadap ayahnya mereka. Maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya kakak-kakaknya pun bersepakat dan merencanakan memisahkan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Karena kakak-kakaknya ini menganggap bahwa ayahnya Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf itu adalah suatu hal yang sangat keliru. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau Yusuf kita bunuh saja. Ada yang mengusulkan juga kita buang yang jauh sampai ayah tidak tahu di mana Yusuf. Setelah melakukan hal tersebut, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang tidak sepakat kalau Nabi Yusuf alaihissalam dibunuh, karena bapak kita adalah seorang nabi. Bagaimana kalau Yusuf kita buang ke dalam sumur agar ditemukan oleh para saudagar dan dijadikan budak? Bajunya kita lumuri dengan darah hewan dan kita bercerita kepada ayah kita
bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dibunuh atau dimakan oleh hewan yang sangat buas. Wah, itu ide yang sangat bagus dan akhirnya mereka pun sepakat melaksanakan ide itu. Malam itu juga perwakilan kakak-kakaknya menghadap ke Nabi Yakub. Wahai ayah, kami meminta izin, bolehkah kami membawa Yusuf jalan-jalan besok? Ayahnya pun menjawab, untuk apa mengajak Yusuf? Yusuf masih kecil. Ayah, kenapa ayah tidak mempercayai kami? Padahal kami ini adalah orang-orang yang ingin memberi kebahagiaan terhadapnya. Sebenarnya timbul kecurigaan di hati Nabi Yakub alaihissalam dengan ajakan kakak-kakaknya yang secara tiba-tiba tersebut. Namun dengan berat hati pun akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Nabi Yusuf untuk ikut berjalan-jalan dengan kakaknya. Dan kakak-kakaknya itu pun menjawab, terima kasih ayah, kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Keesokan harinya perjalanan pun dimulai. Tidak ada prasangka buruk terhadap hati Yusuf alaihissalam. Dalam perjalanan yang sangat jauh itu, tiba-tiba mereka semua berhenti di sebuah sumur tua dan menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam melepaskan semua bajunya. Nabi Yusuf pun bertanya, hai kakak, kenapa saya harus melepaskan baju saya sedangkan kalian tidak? Diam kamu Yusuf. Kami semua kakak-kakakmu ini benci sama kamu. Karena sejak kelahiranmu, ayah tidak mempedulikan kami lagi. Yusuf pun berkata, itu sama sekali tidak benar kak, karena ayah itu menyayangi kalian semua seperti menyayangi kepada diriku. Setelah semua baju Yusuf alaihissalam dilepas dan tangannya diikat, bahkan Yusuf pun tidak sempat membela dirinya sendiri. Kakaknya pun langsung memasukkannya ke dalam sumur. Dan dengan sombongnya, kakak-kakaknya pun berkata, selamat tinggal hai Yusuf. Dan bajunya Yusuf pun dilumuri dengan darah kambing, agar ayahnya nanti percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Ayo segera kita pulang dan pergi dari sini, agar tidak ada yang melihat kita sama sekali. Sepeninggalan kakaknya, Nabi Yusuf pun meringkuk di dalam sumur sambil bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 15. Dan dulu waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tiada ingat lagi. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita Nabi Yusuf, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.